Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Oke, hari ini kami grup 10 akan mempresentasikan materi Working Without Coursebook. Dan kemudian, next slide. Oke, kami berisikan, yaitu ada 4 anggota, yaitu yang pertama ada Azarin Lalidia Maharani, kemudian saya sendiri, Fitra Hilya, kemudian yang ketiga ada Samuel Kusuma Wijaya, dan keempat ada Kak Yusril Egi Herminto. Oke, mungkin materi pertama akan dipresentasikan oleh Kak Egi. Kak Egi, screen is yours. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Jadi, ketika kita belajar tanpa menggunakan coursebook, diskusi menjadi hal yang sangat vital atau hal yang sangat penting di dalam pembelajaran ini. Karena kita belajar tanpa menggunakan sebuah pedoman. Lebih tepatnya kita melakukan sebuah improvisasi. Jadi, ketika kita melakukan improvisasi, sangat baik jika kita melibatkan murid-murid dalam perencanaan pembelajaran kita. eh, Kelompok kami di sini merangkum tiga hal yang dapat dilakukan guru untuk bekerja atau eh, melakukan kegiatan belajar mengajar tanpa menggunakan coursebook. Yang paling pertama adalah menggunakan bahasa ibu di dalam kelas sebelum memulai eh, pelajaran di dalam bahasa asing. Nah, misalnya kita sebagai guru bahasa Inggris ingin mengajarkan bahasa Inggris, eh, ini sebetulnya adalah hal yang eksklusif ketika murid-murid yang kita miliki eh, tidak terlalu paham dengan bahasa Inggris, maka langkah pertama ini sah-sah saja kita lakukan eh, karena mereka masih belum tahu bahasa Inggris. Tetapi jika mereka sudah tahu bahasa Inggris, maka penggunaan bahasa ibu itu terlalu eh, tidak terlalu perlu diimplementasikan di dalam kelas. Langkah pertama ini sebetulnya hanya untuk eh, membantu murid-murid supaya mereka lebih comfort ketika belajar dan mereka lebih mudah mengerti apa yang ingin diberikan oleh guru kepada mereka. Kemudian selanjutnya kita bisa membawa murid berdiskusi tentang apa saja yang ingin mereka pelajari di kelas. Supaya diskusinya tidak terlalu melebar, kita bisa menentukan sebuah satu topik diskusi. Misalnya kita ingin eh, mengajari mereka bahasa Inggris tetapi dengan topik makanan, maka kita terlebih dahulu membawa mereka diskusi tentang makanan. Judul diskusinya bisa saja tentang makanan favorit apa yang mereka sukai atau makanan apa yang mereka sarapan tadi pagi dan seperti dan sebagainya. Kemudian ketika mereka sudah saling berdiskusi, saling mengeluarkan pendapatnya, mengaspirasikan isi-isi pikirannya, maka kita bisa melakukan record record atau pencatatan dengan menggunakan spider charts. Spider charts ada di slide berikutnya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini adalah salah satu contoh spider charts yang bisa guru berikan supaya murid-murid eh, lebih tertarik di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena di dalam kelas ini kita dilatih untuk mengajari murid-murid di usia yang dini. Seperti yang kita tahu bahwa murid-murid pada usia-usia dini adalah murid-murid yang anak-anak yang imajinatif. Jadi mereka lebih suka jika gambar-gambar atau charts diberikan gambaran-gambaran visual yang menarik untuk menstimulasi semangat belajar mereka seperti chart berikut ini. Saya rasa demikian untuk presentasi dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Egi. Untuk presentasi berikutnya yang akan dipresentasikan oleh Samuel. Oke, Samuel, screen is yours. Oke, kita akan masuk ke dalam materi berikutnya yaitu deciding how long language lesson will be. Jadi,
di dalam pembelajaran ini, dalam menentukan pembelajaran bahasa ini ada dua parameter. Yang pertama, more than an hour is too much for the children. Jadi pembelajaran yang lebih dari 1 jam itu terlalu banyak untuk anak kecil. Kemudian yang kedua, less than half an hour is very substantial. Kurang dari setengah jam itu sangat tidak substansial, atau pembelajaran tidak akan mencapai kepada pembelajaran inti, hanya pada awal pembelajaran saja. Kemudian ini dibagi menjadi dua, yaitu short lesson class dan longer lesson class. Untuk short lesson class ada advantages dan disadvantages. Untuk advantages, yang pertama, the children don't lose sight of the language lesson. Para murid tidak akan kehilangan arah dalam pembelajaran bahasa mereka. Kemudian yang kedua, the children have more chance of remembering words. Para murid akan lebih memiliki banyak waktu untuk mengingat pekerjaan yang mereka akan lakukan. Kemudian untuk disadvantages, yang pertama, shorter lesson over much less space for the children. Jadi untuk disadvantages ini, para murid itu akan tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Dan yang terakhir, very demanding for both teacher and the students. Sangat menuntut bagi guru maupun murid. Jadi guru dituntut untuk menyelesaikan tujuan pembelajaran dan para murid dituntut untuk mengerti pembelajaran dalam waktu yang sangat singkat. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Samuel. Oke, materi selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh Azarin Walidia. Ya, Azarin, screen is yours. Thank you, Peter. For the lesson test, we have the advantage. For the first advantage we have is it is easier to undertake sustained work on the topic. Jadi, karena kita memiliki waktu lebih lama dalam kelas, jadi untuk membahas suatu topik kita bisa menyelesaikannya dan mempertahankannya sampai ke akar-akarnya. Jadi kita bisa lebih mendalami suatu topik di dalam kelas. And then the next one is we don't have to spend so much time recapping at the beginning of each lesson. Jadi karena kita punya waktu yang banyak, jadi kita tidak perlu untuk mengulangi lagi materi sebelumnya karena kita sudah istilahnya sudah selesai untuk membahasnya setiap kelas. Okay, the next one we are going to this advantage for the longer lesson class. For the first one is they are more likely to present behavior problems. Untuk anak-anak, mereka itu untuk fokusnya itu lebih kurang daripada saat orang-orang dewasa. Jadi mereka fokusnya itu susah, dan karena longer lesson class itu memerlukan waktu yang banyak, jadi mereka akan memberikan respon yang sedikit problematik gitu. Kayak misalnya mereka akan melemparkan tantrum jika mereka tidak menyukai topik yang diberikan karena tidak tahan karena waktu yang digunakan terlalu banyak. And then the next one is they are more difficult for the inexperienced language teacher initially. Jadi karena dengan waktu yang banyak, biasanya guru-guru itu yang baru aja memulai Ya. The next one is they are more difficult for the inexperienced language teacher initially. Jadi bagi para guru-guru muda yang baru mulai mengajar anak-anak, terlebih anak kecil, itu mereka lebih susah untuk mencari, istilahnya mereka masih mencari bagaimana approach atau metode yang cocok untuk bagi mereka dan nyaman bagi murid-murid untuk mempelajari bahasa yang akan diajarkan. That is why di long lesson class itu sedikit lebih beresiko bagi guru-guru yang masih muda karena mereka masih kebingungan untuk mencari metode yang pas. Maybe that's all from me.
saya kembalikan kepada Fitra Hilda. Oke, terima kasih, Lily. Okay, so conclusion for our material. There is no clearly provable approach to planning the frequency and duration of language lessons. As with so much in teaching, it is a matter of identifying the advantage and disadvantage of the system and deciding which advantage you want and which disadvantage you can cope with. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah berkenan untuk menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.